Selamat datang di channel Pejuang Saham. Sudah lama ya kita tidak upload video baru. Hari ini kita upload video baru. Kita membahas suatu saham yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu Mitra Keluarga. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan pernah membeli saham hanya karena melihat video ini. Lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Jangan pernah ikut-ikutan, karena risiko investasi Anda sendiri yang menentukan. Analisa kami bisa jadi benar, bisa jadi salah. Lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Perusahaan ini bernama lengkap PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau di Bursa Saham biasa disingkat dengan MIKA. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Januari 1995 dengan modal awal sebesar 500 miliar rupiah. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 24 Maret 2015 yang lalu dan memiliki sekitar kurang lebih 8.071 karyawan tetap dan 231 karyawan kontrak. Berikut merupakan komposisi pemegang saham dari Mitra Keluarga. Yang pertama ada PT Griya Insani Cakra Sadaya sebesar 62,14%, disusul oleh kepemilikan oleh masyarakat yaitu sebesar 35,48%. Untuk sisanya adalah saham treasury sebesar 2,38%. PT Mitra Keluarga ini memiliki 4.300 tempat tidur di rumah sakit, lalu ada 27 total jumlah rumah sakitnya yang tersebar di beberapa daerah. Berikut merupakan grafik atau diagram dari jumlah rumah sakit yang dimiliki oleh Mitra Keluarga. Terdiri dari daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Di DKI Jakarta sendiri ada 4 rumah sakit, lalu di Jawa Barat ada 15 rumah sakit, di Jawa Tengah ada 1 rumah sakit, Jawa Timur ada 4 rumah sakit, dan yang terakhir di daerah Banten ada 3 rumah sakit. Berikut merupakan harga saham yang dinyatakan dalam rupiah. Jadi untuk data yang kita tampilkan di sini kuartal 4-nya masih belum rilis hingga sekarang. Jadi kita menggunakan sampai kuartal 3 tahun 2023 kemarin. Karena memang perusahaan ini melantai di Bursa Efek sejak tahun 2015, jadi untuk tahun 2014-nya harga sahamnya 0, teman-teman. Jadi di tahun 2015 hingga 2023 itu harga sahamnya ya naik turun ya, tapi cenderung stabil sih, nggak terlalu meningkat signifikan untuk kenaikan harga sahamnya. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 kemarin sebesar Rp3.190 per lembar saham. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp1.575 per lembar saham. Selanjutnya di kolom aset di sini dinyatakan dalam triliun. Dari tahun 2014 hingga 2023 ini mengalami kenaikan secara berkala, teman-teman. Dan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2023 ini mencapai 229,1% untuk kenaikan asetnya. Selanjutnya untuk liabilitas di sini dinyatakan dalam miliar. Di tahun 2014 hingga tahun 2023 ini mengalami kenaikan, tapi akhirnya penurunan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Kenaikan tertinggi untuk liabilitasnya terjadi pada tahun 2021 kemarin karena memang waktu itu sempat marak-maraknya kondisi pandemi COVID-19 dan butuh banyak sekali penanganan oleh jasa kesehatan, sehingga liabilitasnya pun juga naik. Dan kenaikan liabilitas dari tahun 2014 hingga 2023 kemarin yaitu sebesar 92%. Selanjutnya untuk ekuitas. Jadi di bagian permodalan ini dari tahun 2014 hingga 2023 juga mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya bertahap ya, bertingkat. Dari tahun 2014 hingga 2023 ini kenaikan ekuitasnya sebesar 260,2%. Selanjutnya ada laba. Di sini dinyatakan dalam miliar rupiah. Jadi di tahun 2014 hingga 2019 ini untuk labanya cenderung stabil ya. Ya meningkat tapi stabil. Dan terjadi kenaikan yang signifikan itu di antara 2020 hingga 2021 dan terjadi penurunan dari 2022 hingga 2023.
Kenaikan laba tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah dan laba terkecil terjadi pada tahun 2014 sebesar 536 miliar rupiah. Dan kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2023 ini sebesar 38,2%. Selanjutnya untuk ROE atau Return on Equity di sini dinyatakan dalam persen. Untuk ROE-nya dari tahun 2015 hingga 2023 ini sebenarnya cenderung stabil. Ya tetap naik turun tapi lebih ke stabil. Cuman penurunan terendah terjadi pada tahun lalu di 2023 sebesar 11,6%. Dan kenaikan tertinggi pada saat sudah IPO di bursa saham yaitu di tahun 2021 sebesar 22,9%. 2014 tidak kita hitung karena perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015. Berikutnya untuk return on asset, di sini juga dinyatakan dalam persen, hampir sama seperti ROE tadi. Untuk ROA-nya ini cenderung juga stabil dari tahun 2015 hingga 2023 dan kenaikan tertinggi ROA-nya terjadi pada tahun 2021 sebesar 19,8% dan penurunan tertajam terjadi pada tahun 2023 sebesar 10,4%. Selanjutnya untuk net profit margin atau NPM di sini dinyatakan dalam persen. Di tahun 2014 hingga 2023 ini sebenarnya lebih ke stabil ya. Hanya saja di tahun 2019 dan 2020 ini anjlok sekali di angka 14 dan 13% untuk NPM-nya. Selanjutnya untuk earning per share atau EPS-nya di sini dinyatakan dalam rupiah. Dari tahun 2014 hingga 2021 EPS-nya mengalami kenaikan dan kenaikan yang signifikan di tahun 2021 sebesar 95,5 rupiah per lembar saham dan akhirnya turun di tahun 2022 dan 2023. Untuk EPS yang terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 37,6 rupiah dan untuk EPS yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 kemarin sebesar 95,5 rupiah. Selanjutnya untuk price to book value. Selama kurang lebih 9 tahunan ini dari tahun 2015 hingga 2023 untuk PBV-nya mengalami mayoritas penurunan. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2018 sebesar 5 kali. Untuk PBV yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 10,4 kali. Selanjutnya debt to equity ratio atau DER dari tahun 2015 hingga 2023 kemarin. Jadi setelah IPO untuk DER-nya rasio hutangnya cukup stabil di angka 12 hingga 16%. Tidak signifikan sekali untuk penurunan ataupun kenaikan, tidak seperti sebelum IPO, DER-nya itu sebesar 22,6%. Jadi setelah IPO, perusahaan mitra keluarga ini lebih stabil untuk debt to equity rasionya. Selanjutnya adalah dividen. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023 ini kecenderungan mengalami kenaikan. Cuman ada di tahun 2018 yang dividennya tidak dibagi. Karena mungkin untuk ekspansi perusahaan, agar supaya perusahaan ini lebih berkembang lagi ke depannya. Selanjutnya untuk dividen yield-nya di sini juga naik turun. Meskipun dari segi nominal lumayan stabil tadi, tapi untuk dividen yield-nya atau persentase dividennya itu juga mengalami naik turun. Akan tetapi naik turunnya itu tidak terlalu signifikan ya, karena di sini hanya di angka 0, sampai 1, Oke, selanjutnya jika kita mempunyai modal 100 juta, kita membelinya di tahun 2015 saham Mika ini di harga Rp2.400 per lembar saham. Maka uang 100 kita ini akan mendapatkan kurang lebih 41.600 lembar saham atau 416 lot. Dan ketika di tahun 2023 kemarin itu harga sahamnya mencapai 2.720, maka uang kita sudah bertumbuh menjadi Rp113.152.000 dengan jumlah lot yang sama. Selanjutnya untuk di kolom dividen, dengan jumlah saham yang 41.600 lembar saham dan dividennya itu Rp20 per lembar saham,
maka total dividen yang didapatkan di 2015 yaitu sebesar 832.000. Dan jika kita total hingga tahun 2023 kemarin, total dividen dari 41.600 lembar saham ini yaitu sekitar 9.443.200 rupiah. Dan untuk total gainnya dari tahun 2015 hingga 2023 ini yaitu sebesar 13.152.000 rupiah. Dan kita total gain plus dividennya kita mendapatkan uang sebesar 22.595.200 rupiah. Dan jika kita tambahkan dengan modal awal kita yang 100 juta, maka uang kita sekarang di 2023 kemarin yaitu sebesar 122.595.200 rupiah. Nah, menurut kalian, apakah saham mitra keluarga ini worth it dan cocok untuk dibeli dan untuk investasi ke depannya? Silakan tulis di kolom komentar.